Lalu kenapa Allah menggambarkan bahwa harta yang kita punya, anak yang dia lahirkan oleh istri kita ini sebuah fitnah? Padahal kalau kita tahu kita punya harta, kemudian kita juga punya omongan, buah hati, itu adalah semua anugerah dari Allah, rizki dari Allah. Tapi kenapa kok ini rizki tapi kok justru menjadi fitnah? Pertama kali yang akan menggantung kepada orang tuanya kelak di hari kiamat adalah istri dan anaknya. Bahkan mungkin dia tinggal sejengkal masuk surga, tapi karena dia menelantarkan anaknya, tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu akan menyeret orang tuanya dengan mengadakan, ya Allah, yang orang tuaku memberikan aku makanan yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali dalam program Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib yang seperti biasa kita sajikan untuk Anda para subscriber atau pemirsa yang mengikuti channel YouTube Majelis Al Ibadat. Mudah-mudahan para pemirsa senantiasa diberi keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini seperti biasa, kami tidak sendirian. Pada konten kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik yang berjudul fitnah harta dan juga anak, yang insya Allah akan diasuh oleh guru kita Al-Ustadz Umar bin Segaf As-Segaf. Maka dari itu langsung saja kita sapa guru kita yang sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustaz pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, Ustaz. Untuk semua aktivitas semuanya lancar, Ustaz? Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan panjang umur, Amin. dalam ketaatan dan juga kesehatan, sehingga semua apa yang direncanakan, yang diimpikan diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu fitnah harta dan juga anak, dalam hal ini keluarga. Sebagaimana yang kita dengar banyak sekali disampaikan oleh para guru kita, salah satu firman Allah yang mana bahwasanya harta dan anak itu merupakan fitnah. Padahal menurut pemahaman kami, fitnah di sini itu adalah sesuatu yang ditujukan tidak sesuai fakta, atau mungkin hasutan yang bisa merusak atau meruntuhkan nama baik kita. Nah, apakah fitnah yang kita pahami selama ini juga sama dalam konteks fitnah untuk harta dan keluarga ini, Ustaz? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Hanya saja harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah di sini bukan hasutan atau yang bisa meruntuhkan nama baik kita dan sebagainya, enggak. Fitnah yang dimaksud itu bisa merusak hubungan kita dengan Allah, bisa merusak kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang disiapkan dengan amal perbuatan kebaikan kita, dengan kita melakukan sesuatu dari harta dan anak kita yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, itu adalah fitnah. Jadi fitnah itu enggak semua diartikan yang merusak citra dan yang sebagainya. Seperti halnya di dalam masalah aurat, perempuan itu diperintahkan menutup aurat agar terhindar dari fitnah. Nah, fitnah yang dimaksud apa? Membuat keimanan seseorang, ibadahnya seseorang merosot. Nah, jadi fitnah itu sesuatu yang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya fitnah. Nah, demikian makna yang terkandung di dalam ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi makna fitnahnya sendiri itu bukan hanya sekedar merusak nama baik di mata manusia, tapi merusak dirinya, ibadahnya, agamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah menggambarkan bahwa
harta yang kita punya, anak yang dia lahirkan oleh istri kita, ini sebuah fitnah. Padahal kalau kita tahu kita punya harta, kemudian kita juga punya omongan, buah hati, itu adalah semua anugerah dari Allah, rizki dari Allah. Tapi kenapa kok ini rizki tapi kok justru menjadi fitnah? Ya. Jadi gini, amanah dari Allah sudah semestinya dijalankan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Dijaga, dirawat dengan baik. Harta, anak, itu merupakan anugerah titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, semestinya menggunakan harta dan memiliki anak itu dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Harta yang kita punya itu bukan hanya untuk kita nikmati, tapi di situ ada hak yang harus diberikan kepada al-fuqara wal masakin berupa zakat maupun sedekah. Ada hak untuk membantu keluarga kerabat yang membutuhkan, untuk silaturahim. Lah ketika harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita gunakan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah seperti yang tadi dijelaskan, maka harta itu tidak menjadi fitnah. Semakin banyak dia memilikinya, semakin keuntungan besar yang akan dia dapatkan. Karena itu Allah memuji beberapa hamba Allah yang luar biasa, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Beberapa orang pilihan Allah yang dia tidak tergoda dengan pekerjaannya, bisnisnya, hartanya dari berzikir kepada Allah. Hartanya digunakan untuk mengingat Allah, membantu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak jadi fitnah. Tapi kalau digunakan untuk maksiat, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, waktunya zakat gak dia keluarkan, waktunya dia harusnya bersedekah, membantu fuqara wal masakin, menyambung silaturahim dengan hartanya, tidak dilakukan. Lah disinilah fitnah yang akan dia dapatkan, yang menjatuhkan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sampai dikatakan ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu dimiliki oleh orang-orang yang baik. Nggak menjadi fitnah. Menjadi fitnah ketika tidak digunakan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Begitu juga dalam anak. Anak, kewajiban sebagai orang tua itu adalah mendidik. Menunjukkan bagaimana manusia yang sebenarnya, hakikat manusia sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lah kita sebagai orang tua mestinya mendidik anak, menjadikan anak ini mengabdi kepada Allah. Lah ketika anak itu menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, maka anak itu tidak menjadi fitnah bagi kita, justru akan menjadi kebaikan kita yang terus mengalir, tidak berhenti dengan kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Matinya seseorang itu memutus amal perbuatannya kecuali 3 hal. Di antaranya awaladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah di sini anak tidak menjadi fitnah, sebaliknya, tapi dia telantarkan anak, tidak dididik, tidak diajarkan agama, maka anak ini akan menjadi fitnah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, awalu man yata'alaku birrajuli yaumil qiyamah ahluhu wa waladuhu. Pertama kali yang akan menggantung kepada orang tuanya kelak di hari kiamat adalah istri dan anaknya. Bahkan mungkin dia tinggal sejengkal masuk surga, tapi karena dia menelantarkan anaknya, tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak itu akan menyeret orang tuanya dengan mengatakan, ya Allah, orang tuaku memberikan aku makanan yang haram. Ya Allah, orang tuaku tidak mendidik aku, tidak mengajarkan aku ilmu, tidak mengajarkan aku Al-Quran. Sehingga dengan itu anak menjadi fitnah, membuat dia yang akan masuk surga, akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di hari kiamat nanti orang lari dari anaknya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Seseorang itu lari dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya, dari saudaranya, dari ibunya. Lari. Kenapa?
Karena orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik. Nah, ketika pendidikannya dengan pendidikan yang baik, maka anak itu tidak menjadi fitnah. Jadi menurut pemaparan Ustadz tadi, baik harta maupun anak ini mengandung resiko yang besar gitu, kalau tidak kita jalankan dengan baik. Ya memang kan kita ini hidup di dunia untuk mengabdi kepada Allah. Ya semestinya apapun yang kita miliki untuk Allah. Lah kalau kita sudah menjalankan untuk Allah, nggak ada resiko yang kita dapatkan. Nah, karena ini kan amanat. Anak sama mata itu nggak ada bedanya. Anak itu amanat dari Allah, mata amanat dari Allah. Harta yang kita miliki amanat dari Allah. Ketika amanat itu kita lakukan dengan baik, maka semuanya akan menjadi keuntungan bagi pemiliknya yang mendapatkan amanat. Tapi kalau tidak dilakukan dengan baik, ya celaka bagi yang mendapatkan amanat tersebut. Masya Allah. Ya, mungkin ini terakhir Ustaz ya. Jadi bagaimana solusi ini kalau lihat konteksnya gini kan, sosok seorang ayah, sosok seorang suami, seorang lelaki yang cukup besar tanggung jawabnya di dunia ini ternyata. Jadi solusi yang tepat bagaimana seorang ayah, suami ataupun lelaki ini bisa menjalankan dengan baik sehingga amanah yang dimiliki ini tidak berbalik menjadi fitnah. Jadi yang pertama yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, kita menjadi sosok yang baik dulu. Karena seorang ayah, seorang suami adalah panutan. Ketika dia menjadi orang tua yang baik, suami yang baik, maka otomatis mempengaruhi lingkungannya. Itu yang pertama. Kemudian kita terapkan sebagai seorang ayah sejak anak masih dalam kandungan. Pendidikan itu. Lahir. Sudah kita berikan. Jangan nunggu nanti kalau sudah waktunya. Enggak. Pendidikan itu dari dini. Sejak dini. Pendidikan itu kita berikan. Begitu juga seorang suami. Dari sebelum menikah hingga saat menikah dan di malam pertama dia menikah, dia harus sudah melakukan hal yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang suami. Pendidikan dari hari itu juga. Nggak bisa ditunda. Dan disitulah letak kemenangan seorang lelaki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di sini laki-laki yang berperan penting nantinya menjadi sosok pemimpin di rumah, baik dalam istrinya ataupun dari anaknya. Kemudian yang ketiga, yang terpenting harus ada hubungan dalam mendidik anak antara orang tua dan guru. Karena nggak mungkin kita mendidik anak kita secara 100%, karena setiap manusia itu memiliki guru yang disebut kalau dalam suluk berjalan menuju Allah, mendekat kepada Allah, itu syekh murabbi, guru yang bisa menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, guru ini tidak bisa dicari dengan mudah. Tapi kita sebagai orang tua harus mengarahkan anak kita kepada guru-guru yang baik, yang mereka sudah sampai derajat hal tersebut. Sebagai orang tua kita melihat, setelah kita dapatkan guru tersebut, selain kita ada hubungan dengan guru tersebut, kita pasrahkan anak kita secara total kepada dia. Artinya mau diapakan terserah gurunya. Itu tugas sebagai ayah. Disitulah kita menjadi orang yang berhasil. Kita menjadi suami yang berhasil dan kita menjadi ayah yang berhasil, yang membuat anak kita tidak membuat anak kita menjadi fitnah bagi kita. Insya Allah. Sudah jelas sekali bagaimana sikap kita sebagai seorang lelaki di sini, atau mungkin ada juga pemirsa dari kalangan kaum hawa yang menyaksikan, nanti bisa ditunjukkan kepada keluarga lelaki atau mungkin kepada suami atau mungkin saudara laki-lakinya bahwa tanggung jawab seorang lelaki atau seorang baik ayah maupun suami ini tidak mudah. Maka dari itu yang disampaikan Ustadz tadi, ada 3 solusi yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan agar amanah dari Allah berupa harta dan juga berupa anak bisa menjadi berhasil, tidak menjadi fitnah yang nantinya justru menyengsarakan kita baik ketika sudah di akhirat maupun saat kita berada di dunia. Begitu saja. Baik, ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa bermanfaat. Dan terima kasih untuk Ustadz Umar pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa terus memberikan bimbingan kepada kami.
Baik, terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan program Kantin HBM kali ini. Terus memantau channel YouTube Majelis Al Ibadat dengan subscribe, kemudian like, share, dan juga komen agar apa yang kami sajikan dari channel YouTube Majelis Al Ibadat bisa kita rasakan manfaatnya secara meluas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Ada mini wal hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.